Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 6 Teorema Pitagoras. Ayo kita berlatih 6.3 anak-anak, ada di halaman 31 sampai dengan 32. Baik, ibu langsung membahas. Ibu mulai dari soal nomor 1, manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Ada soal A sampai dengan H anak-anak. Baik, sebelum ibu membahas lebih lanjut untuk penyelesaian soalnya, ini ibu beri tambahan penjelasan. Berdasarkan teorema Pitagoras, kita dapat membuat pernyataan yang berkebalikan dari teorema. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa untuk segitiga ABC, jika sudut C adalah sudut siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kebalikan dari teorema Pitagoras adalah untuk segitiga ABC, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka sudut C adalah sudut siku-siku. Selanjutnya kita akan menyelidiki pernyataan dari kebalikan teorema Pitagoras tersebut. Perhatikan gambar 6.13 di atas anak-anak. Dari gambar 6.13 yang ke-1 diketahui bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini sudah diketahui. Selanjutnya, apakah sudut ACB adalah siku-siku? Apakah sudut ACB adalah siku-siku? Ini sudut yang ada di sini. Dalam gambar 16.3 yang kedua anak-anak, panjang DE, di sini panjang DE sama dengan X, panjang DF sama dengan B, dan panjang EF sama dengan A. Dan sudut DFE yang ada di sini, ini adalah siku-siku, sehingga berlaku X kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dari gambar 6.13 yang ke-1, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ini diketahui. Dari gambar 6.13 yang kedua, X kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini merupakan teorema Pitagoras. Karena ruas kanan keduanya sama, yakni A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ruas kiri pastilah sama, sehingga bisa disimpulkan C kuadrat sama dengan X kuadrat dan C sama dengan X. Dengan demikian, tiga sisi pada segitiga ABC tepat sama panjangnya dengan ketiga sisi segitiga DEF. Oleh karena itu, segitiga ABC bentuk dan ukurannya sama dengan segitiga DEF yang mengakibatkan besar sudut ACB yang ada di sini anak-anak sama dengan besar sudut DFE. Di sini besar sudut DFE yang siku-siku ini. Karena sudut DFE adalah siku-siku, maka sudut ACB juga siku-siku. Hal ini menunjukkan bahwa kebalikan dari teorema Pitagoras merupakan pernyataan yang benar. Misalkan segitiga ACB dengan A, B, dan C panjang sisi-sisi di hadapan sudut A, B, dan C. Kebalikan teorema Pitagoras mengakibatkan jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di A. Selanjutnya, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di B. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di C. Perhatikan gambar 6.14 berikut. Kita cermati, di sini ada segitiga A, B, C. Kita cermati anak-anak. Sisi A adalah sisi yang ada di depan sudut dengan titik sudut A. Sedangkan sisi B ini adalah
sisi yang ada di hadapan sudut yang titik sudutnya B atau di depan sudut B. Sisi C di sini, sisi C di sini nih adalah sisi yang berada di depan sisi yang titik sudutnya C di sini. Kita cermati, A kuadrat ditambah B kuadrat di sini lebih besar dari C kuadrat. Untuk gambar yang kedua, di sini nih A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan untuk yang ketiga di sini A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat. Kita cermati. Untuk segitiga ACB dengan panjang sisinya A, B, dan C, jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga lancip di C. Sisi C di hadapan sudut C. Kita cermati. Misalkan anak-anak ini bingung, misalkan kalau begini Bu, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat lebih dari C kuadrat. Ini artinya juga sama anak-anak. Yang lebih besar adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka segitiga ACB ini merupakan segitiga lancipnya di C di sini nih. Selanjutnya, jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul di C. Di sini nih, kita cermati. Ini, kalau anak-anak jangan bingung, anak-anak tidak perlu bingung. Misalkan di sini nih, C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini sama dengan pernyataan yang ketiga ini, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat kurang dari C kuadrat. Kalau yang lebih besar ini A kuadrat ditambah B kuadrat, ini segitiga lancip di sini. Selanjutnya, kalau ini yang lebih besar C kuadratnya di sini, ini merupakan segitiga tumpul. Itu saja rumusnya. Penulisannya misalkan diubah dalam bentuk A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari C kuadrat bisa. Ibu membahas dari soal anak-anak. Di sini diketahui sisi segitiga 13, 9, dan 11. Sisi yang paling pendek Ibu sebut A sama dengan 9, B sama dengan 11, dan untuk sisi yang paling panjang Ibu sebut C, 13. Selanjutnya kita masukkan ke rumus teorema Pythagoras ini untuk membandingkan anak-anak. Di sini Ibu menggunakan C kuadrat, kita bandingkan yang sebelah kanan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tetapi bisa juga seperti ini anak-anak, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, kita bandingkan dengan C kuadrat. Nanti hasilnya juga sama anak-anak. Ini hasilnya sama, yang penting kalau ini terbukti sama dengan, maka segitiga itu siku-siku di C, seperti itu saja. Jadi boleh A kuadrat ditambah B kuadrat dibandingkan dengan C kuadrat, atau C kuadrat di sini kita bandingkan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Baik, sekarang Ibu bahas. C-nya tadi 13, berarti 13 kuadrat dibandingkan dengan 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 13 kuadrat 169, 9 kuadrat 81 ditambah 11 kuadrat 121. 169 di sini dengan 202. Jelas lebih kecil di sini. Ini lebih kecil anak-anak di sini. Kalau yang lebih besar adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini Ibu beri contoh yang sebelah kanan. Di sini A kuadratnya di sini tadi 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat, kita bandingkan dengan 13 kuadrat. Selanjutnya di sini 81 ditambah 1, 21 ditambah di sini kita bandingkan dengan 169, 202 kita bandingkan dengan 169. Ini lebih besar seperti ini. Kalau yang lebih besar ini A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ini merupakan segitiga lancip di C. Jadi jawabannya adalah segitiga lancip anak-anak. Nih, segitiga lancip. Ini. Jadi anak-anak tidak harus menyalahkan yang sebelah kanan ini, sama saja. Yang penting kalau terbukti yang lebih besar ada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ini merupakan segitiga lancip. Lanjut ke soal B, sisinya 8, 17, 15.
A-nya 8, B-nya 15, C-nya 17. Ini sisi yang paling panjang. Kita bandingkan C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 17 kuadrat 289, 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat, 64 ditambah 225. Ini sama dengan 289 anak-anak. Nih, kalau sama dengan baik ini A kuadrat ditambah B kuadrat di sebelah kiri atau sebelah kanan hasilnya sama. Ini merupakan segitiga siku-siku. Lanjut ke soal C anak-anak, sisinya 130, 120 dan 50. A-nya sama dengan 50, B 120, C 130. C kuadrat kita bandingkan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 130 kuadrat kita bandingkan dengan 50 kuadrat ditambah 120 kuadrat. 16.900 dibandingkan dengan 2.500 tambah 14.400. Ini 16.900 anak-anak, sama dengan ini. Berarti kalau sama dengan ini berarti segitiga siku-siku. Lanjut ke soal yang D, 12, 16, 5. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 12, C-nya sama dengan 16. Kita C kuadrat kita bandingkan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 16 kuadrat kita bandingkan dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadrat 256, 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. 256 kita bandingkan dengan 169, yang lebih besar jelas 256. Berarti kalau C-nya yang lebih besar di sini, berarti ini segitiga tumpul. Ibu tulis di sini segitiga tumpul. Lanjut ke soal E anak-anak, panjang sisi-sisinya 10, 20 dan 24. A sama dengan 10, B sama dengan 20 dan C sama dengan 24. Di sini C kuadrat kita bandingkan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 24 kuadrat kita bandingkan dengan 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 24 kuadrat 576 kita bandingkan dengan 10 kuadrat 100 ditambah 20 kuadrat 400. 576 kita bandingkan dengan 500, yang lebih besar adalah 576. Berarti C kuadrat di sini lebih besar. Kalau C kuadrat yang lebih besar berarti segitiga tumpul anak-anak. Segitiga tumpul. Lanjut ke soal F. Sisi-sisinya 18, 22, 12. A sama dengan 12, B sama dengan 18, C sama dengan 22. Kita bandingkan C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 22 kuadrat kita bandingkan dengan 12 kuadrat ditambah 18 kuadrat. 484 kita bandingkan dengan 144 ditambah 324. 484 kita bandingkan dengan 468, yang lebih besar 484 anak-anak. Di sini yang lebih besar, berarti di sini nih kalau C-nya yang lebih besar di sini segitiga tumpul anak-anak. Ini segitiga tumpul. Lanjut ke soal G anak-anak. 1,73, 2,23 dan 1,41. A-nya 1,41, B-nya 1,73 dan C-nya 2,23. Kita bandingkan C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 2,23 kuadrat kita bandingkan dengan 1,41 kuadrat ditambah 1,73 kuadrat. 4,9729 kita bandingkan dengan hasil penjumlahan 1,9881 dan 2,9929. 4,9729 dengan 4,981. Di sini 4,9, sini 7, sini 8. Yang lebih besar yang ada di sini. Yang sebelah kanan yang A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti segitiga lancip. Segitiga lancip. Lanjut ke soal H.
Sisi-sisinya 12, 36, 35. A-nya 12, B-nya 35, C-nya 36. Kita bandingkan. C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 36 kuadrat ini kita bandingkan dengan 12 kuadrat ditambah 35 kuadrat. 1296 kita bandingkan dengan 144 ditambah 1225. Ini 1296 ini berarti lebih kecil dari 1369. Yang lebih besar adalah A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti segitiga lancip anak-anak. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras? Ada soal A, B, dan juga C. Ibu beri tambahan penjelasan lebih dahulu anak-anak. Panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pitagoras disebut triple Pitagoras. Kita menguji triple Pitagoras dengan menguadratkan panjang hipotenusanya yakni C kuadrat, kemudian menghitung A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pitagoras. Baik, Ibu bahas dari soal A anak-anak. Panjang sisinya 10, 12, dan 14. Ibu bahas di bawah. Untuk soal A berarti A sama dengan 10, B sama dengan 12, dan C sama dengan 14. Sekarang kita bandingkan antara C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nanti kalau anak-anak misalkan saja A kuadrat ditambah B kuadrat kita bandingkan dengan C kuadrat, hasilnya juga sama anak-anak nanti. Kalau sama dengan itu triple Pitagoras, kalau tidak sama dengan berarti bukan triple Pitagoras. Baik, sekarang kita masukkan 14 kuadrat kita bandingkan dengan 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 196 ini 14 kuadrat kita bandingkan dengan 100. 10 kuadrat 100 ditambah 12 kuadrat 144. 196 kita bandingkan dengan 244 anak-anak. Ternyata tidak sama dengan ini. Kalau tidak sama dengan ini berarti ini bukan triple Pitagoras. Ibu tulis di sini bukan triple Pitagoras. Selanjutnya untuk soal yang B 7, 13, 11 berarti A nya 7, B nya 11, C nya 13. Kita bandingkan antara C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 13 kuadrat kita bandingkan dengan 7 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 169 anak-anak, 13 kuadrat kita bandingkan dengan 49 ditambah 121. 169 tidak sama dengan 170 anak-anak. Ini berarti ini bukan triple Pitagoras. Jawabannya bukan triple Pitagoras. Baik, sekarang ini kalau soal yang C di sini 6, 2,5, 6,5. Di sini tadi sudah Ibu jelaskan kalau yang namanya triple Pitagoras itu ketiganya ini bilangan asli anak-anak. Di sini ada bilangan pecahan campuran yaitu 2,5 dan 6,5. Berarti ini bukan triple Pitagoras anak-anak. Bukan triple Pitagoras. Karena ada dua bilangan yang merupakan bilangan pecahan, bukan bilangan asli anak-anak. Kalaupun ini 6 dikali 2 13, 2,5 dikali 2 5, 6,5 dikali
2 ini 13, ada triple Pitagoras 5, 12, 13. Ini triple Pitagoras, tapi kalau 6, 2 setengah, 6 setengah bukan triple Pitagoras. Soal nomor 3 anak-anak, tentukan apakah segitiga KLM dengan titik K 6 minus 6, L 39 minus 12, dan M 24 18 adalah segitiga sebarang, segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi. Jelaskan jawaban kalian. Baik Ibu bahas anak-anak. Titik K 6 minus 6 Ibu sebut X1 Y1, L 39 minus 12 Ibu sebut X2 Y2, dan M 24 18 Ibu sebut X3 Y3. Kita tentukan jaraknya sekarang. Ibu gunakan KL kuadrat. Ini jaraknya KL kuadrat lebih dahulu anak-anak, agar tidak dalam bentuk kuadrat yang panjang maksud Ibu. Nanti di bawah kita cari KL-nya. KL kuadrat sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurang Y1 kuadrat. Ini berarti 39 dikurang 6 kuadrat ditambah dengan minus 12 dikurang dengan minus 6 anak-anak. Y1 nya minus 6 dikuadratkan. 39 dikurang 6 33 kuadrat minus 12 di sini dikurang minus, ini sama dengan ditambah. Berarti minus 12 ditambah 6 itu minus 6 anak-anak. Harus dalam tanda kurung agar nanti hasilnya positif anak-anak, karena ini dalam kurung anak-anak, maka ini juga dalam kurung. 33 kuadrat itu 1089 ditambah minus 6 dalam kurung kuadrat 36. Beda arti anak-anak. Kalau minus 6 kuadrat seperti ini, hasilnya ini artinya minus dalam kurung 6 dikali 6. Ini sama dengan minus 36. Anak-anak harus mencermati ini. Jadi kalau dalam kurung minus 6 kuadrat hasilnya 36. Jadi panjang KL adalah akar kuadrat dari 1089 ditambah 36 itu 1000, ini 125 anak-anak. Ini kalau kita bagi 5 atau dalam bentuk kuadrat 225 anak-anak, ini sama dengan akar kuadrat dari 225 dikali dengan 5. Ini sama dengan akar kuadrat dari 225 dikali dengan akar kuadrat 5. Ini akar kuadrat dari 225 ini sama dengan 15. Ini 15 akar kuadrat 5. Ini karena kali akar kuadrat 5. Selanjutnya kita cari jarak LM anak-anak. Ini LM kuadrat sama dengan, kalau LM berarti X3 dikurang X2 kuadrat ditambah Y3 dikurang Y2 kuadrat. Nih 24 dikurang dengan 39 kuadrat ditambah dengan 18 dikurang dengan minus 12 kuadrat. Nih 24 dikurang 39 dalam kurung minus 15 kuadrat ditambah dengan ini dikurang minus ini sama dengan ditambah 18 tambah 12 30. Dalam kurung minus 15 kuadrat itu 225 ditambah 900, berarti panjang LM akar kuadrat dari 1125 ini sama dengan akar kuadrat dari 225 dikali dengan 5 sama dengan akar kuadrat dari 225 dikali dengan akar kuadrat 5. Akar kuadrat dari 225 itu 15 dikali akar kuadrat 5, hasilnya 15 akar kuadrat 5. Kalau kita cermati, KL sama dengan LM anak-anak, 15 akar kuadrat 5. Lanjut kita cari panjang KM anak-anak. KM kuadrat sama dengan X3 dikurang X1 kuadrat ditambah Y3 dikurang Y1 kuadrat. 24 dikurang 6 kuadrat ditambah dengan 18 dikurang minus 6 kuadrat, ini jadi tambah 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 18 kuadrat 324 ditambah 24 kuadrat 576. Panjang KM sama dengan akar kuadrat dari 900 sama dengan 30 anak-anak. Ini kalau kita cermati tadi panjang KL ini sama dengan LM ini sama dengan 15 akar kuadrat 5. Sedangkan panjang KM di sini sama dengan 30. Ini jelas
ini adalah segitiga sama kaki anak-anak, karena mempunyai dua sisi yang sama panjang. Kalau Ibu gambarkan seperti ini tanpa penggaris ini, berarti di sini L, di sini K, ini di sini M. Di sini untuk KL tadi sama dengan LM 15 akar kuadrat 5, di sini 15 akar kuadrat 5. Ini sama panjang yang ada di sini 30. Jadi bisa disimpulkan ini adalah segitiga sama kaki. Ini segitiga KLM merupakan ini segitiga sama kaki. Soal nomor 4 anak-anak. Jika 32x 68 adalah triple Pitagoras, berapakah nilai x? Tunjukkan bagaimana kalian mendapatkannya. Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Di sini segitiganya siku-siku, Ibu gambarkan dalam bentuk segitiga. Ini sisi yang terpendek berarti 32 karena triple Pitagoras anak-anak, maka ini segitiganya siku-siku. Di sini yang kedua x dan hipotenusanya 68. Ini bisa kita sederhanakan seperti ini anak-anak. 32 kita bagi dengan 4 ini 8, 68 dibagi 4 17. Di sebelah kanan Ibu beri beberapa contoh untuk tabel triple Pitagoras, yaitu 3, 4, 5 dan kelipatannya, artinya bisa 6, 8, 10, 5, 12, 13 dan kelipatannya, 7, 24, 25 dan kelipatannya, 8, 15, 17 dan kelipatannya, 9, 40, 41 dan kelipatannya, 20, 21, 29 dan kelipatannya. Karena di sini sudah ada 8 dan 17 di sini nih anak-anak, maka sisi yang satunya adalah 15 di sini. 15. Selanjutnya ini kita cari triple Pitagorasnya terlebih dahulu di sini, atau langsung bisa anak-anak. Kalau di sini tadi dari 8, kalau dari 8 ini ke 32 ini dikali 4, 17 ke 30 ke 68 ini dikali 4, maka x-nya di sini 15 dikali 4, berarti x-nya sama dengan 60. Ini kalau cara cepat kita. Kalau anak-anak menggunakan dengan cara menghitung, berarti seperti ini. Nanti anak-anak menghitung sendiri. Berarti di sini a kuadrat ditambah dengan b kuadrat sama dengan c kuadrat untuk rumus Pitagorasnya. Berarti di sini nanti 32 kuadrat ditambah dengan x kuadrat sama dengan 68 kuadrat. X kuadrat ini sama dengan 68 kuadrat dikurang dengan 32 kuadrat. Nanti anak-anak bisa melanjutkan sendiri, nanti hasilnya sama anak-anak, yaitu 60. Boleh pakai cara ke-1, boleh cara kedua ini anak-anak, silahkan. Soal nomor 5 anak-anak. Bilangan terkecil dari triple Pitagoras adalah 33. Tentukan triple Pitagoras. Jelaskan bagaimana kalian menemukan dua bilangan lainnya. Baik, Ibu memberi alternatif penyelesaian yang pertama. Di sini Ibu memberi beberapa contoh triple Pitagoras anak-anak, ada 3, 4, 5 dan kelipatannya, 5, 12, 13 dan kelipatannya, 7, 24, 25 dan kelipatannya, 8, 15, 17 dan kelipatannya, serta 9, 40, 41 dan kelipatannya. Kalau kita cermati, di sini sudah diketahui bilangan terkecilnya adalah 33, Ibu tulis di sini 33. Kalau kita cermati anak-anak, ini bilangan yang terkecil. 33 ini merupakan kelipatan dari 3 anak-anak. Ini 3, ini dikali dengan 11. Ini dikali 11, hasilnya 33. Maka Ibu gunakan triple Pitagoras 3, 4, 5 untuk menyelesaikannya. Ini berarti 4 juga dikali 11, 44. Selanjutnya 5 juga dikali 11 anak-anak, kali 11 berarti 55. Ini jelaskan bagaimana kalian menemukan dua bilangan lainnya. Ini
Berarti dua bilangan lainnya Ibu tulis di sini. Dua bilangan lainnya adalah 44 dan 55. Baik, sebelum Ibu lanjut menjelaskan alternatif penyelesaian 2, Ibu jelaskan terlebih dahulu di materi Ayo Kita Menggali Informasi. Selain dengan menggunakan cara seperti pada tabel di atas, kita bisa mencari bilangan-bilangan yang memenuhi triple Pythagoras dengan cara seperti berikut. Yang ke-1, pilihlah sebarang bilangan ganjil. Dan bilangan ini kita jadikan sebagai panjang sisi terpendek dari segitiga. Yang kedua, gunakan rumus M sama dengan S kuadrat dikurang 1/2 dengan S sama dengan panjang sisi terpendek untuk kemudian menghitung M merupakan sisi tegak lainnya. Langkah ketiga, kalian telah mendapatkan dua sisi tegak dari segitiga. Untuk mencari panjang hipotenusa, gunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan mengambil sebarang satu bilangan ganjil sebagai nilai S, buktikan bahwa cara kedua di atas juga bisa membuat triple Pythagoras. Kita cermati anak-anak, mengapa kita harus mengambil satu bilangan ganjil, bukan bilangan ganjil atau bilangan genap. Kita cermati di sini rumusnya, M sama dengan S kuadrat dikurang 1/2. Kalau di sini bilangan ganjil, hasil kuadratnya bilangan ganjil. Kalau dikurang 1, bilangan genap, habis nanti dibagi 2. Kalau bilangan genap, hasil kuadratnya ini bilangan genap, dikurang dengan 1, ini menjadi bilangan ganjil. Kalau dibagi 2 menjadi bentuk pecahan, maka ini menggunakan bilangan ganjil agar terjadi triple Pythagoras anak-anak dalam bentuk bilangan asli. Baik, Ibu lanjut membahas alternatif penyelesaian 2 anak-anak. Tadi sudah diketahui bilangan terkecilnya adalah 33, maka S-nya adalah 33. Kita masukkan ke dalam rumus untuk menentukan sisi tegak lainnya. M sama dengan S kuadrat dikurang 1/2. Ini sama dengan 33 kuadrat dikurang 1/2. Ini sama dengan 33 kuadrat 1089 dikurang 1/2. Ini sama dengan 1089 dikurang 1 berarti 1088/2. Ini sama dengan 544 anak-anak. Ini adalah sisi tegak lainnya. Ini sisi yang terpendek, ini sisi tegak. Selanjutnya kita menentukan sisi miringnya anak-anak dengan teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini sama dengan A-nya tadi sisi yang terpendek, misalkan di sini berarti 33 kuadrat ditambah dengan 544 kuadrat sama dengan 1000, ini angka 3 anak-anak. Ini 1089 ditambah dengan 544 kuadrat itu 295.936. Nanti anak-anak bisa menghitung kembali. Ini sama dengan berarti C ini adalah akar kuadrat dari, kita jumlahkan hasilnya 297.000 ini 25 297.025. Selanjutnya kita tentukan akar kuadratnya. Ibu ajari di sebelah kanan anak-anak. Di sini akar kuadrat dari 297.025. Caranya kita titik 22 di sini. Dari kanan 22, sekarang kita ketemu angka 29. Kita kalikan dua bilangan. Kalau dua bilangan kembar, kalau dikalikan 29 atau di bawah 29 itu 5 anak-anak. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kita kurangkan 29 kurang 25 4, 70 langsung kita turunkan dua bilangan. Ini kita tambahkan 5 tambah 5 10 titik-titik, ini berarti ini nanti ratusan dikali titik-titik kembar, dapatnya ini 470 atau di bawah 470.
Ini dikali 4 anak-anak. Ini kalau dikali 5 500 ini. 104 dikali 4 ini 416. Kita kurangkan. Nih, pinjam depan 6 10 4 di sini 5. Ini 25 kita turunkan langsung. Ini kita tambahkan. Nih, 104 ditambah 4 108. Titik-titik dikali titik-titik kembar ini harus 5425. Bilangan kembar kalau dikalikan satuannya 5 ini berarti 5 anak-anak ini. 1085 dikali 5 ini 5425. Ini hasilnya sudah 0, maka akar kuadrat dari 297.025 adalah 545. 545 anak-anak. Jawabannya 545. Berarti alternatif yang kedua, dua bilangan yang lain adalah ini 544 dan 545. Jadi triple Pitagorasnya tadi bisa kita simpulkan anak-anak. Di sini bisa 33, 44, 55 dan juga 33, 544 dan 545. Ada dua alternatif. Soal nomor 6 anak-anak. Bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 408 cm, panjang 306 cm, dan panjang salah satu diagonalnya 525 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Jelaskan. Baik, di sini tingginya 408 cm, panjangnya 306 dan salah satu diagonalnya ini berarti kalau segitiga itu sisi miringnya anak-anak. Ini karena persegi panjang itu terbentuk dari dua bangun segitiga siku-siku kalau persegi panjang persis ini. Sekarang kita gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan apakah sudut yang terbentuk itu sudut siku-siku. Diagonalnya ini membentuk sisi miring, ini yang 525 ini, dan dua sisi tegaknya yang di sini. Kita buktikan terlebih dahulu dengan teorema Pitagoras. C kuadrat kita bandingkan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadratnya 525 kuadrat kita bandingkan dengan 408 kuadrat ditambah 306 kuadrat. 525 kuadrat ini 725.625, kita bandingkan dengan 166.464 ditambah 93.636. Hasilnya 275.625, ini 260.100. Ini berarti tidak sama dengan anak-anak. Kalau tidak sama dengan di sini, ini tidak sama dengan, berarti ini tidak siku-siku anak-anak karena tidak sesuai dengan teorema Pitagoras. Maka kalau kita cermati karena lebih besar C kuadratnya, ini berarti ini posisinya, ini sudutnya tumpul anak-anak, ini sudut tumpul. Berarti apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Bingkai jendela tersebut tidak. Jawabannya tidak. Tidak, karena sudah terbukti bahwa salah satu sudutnya bukan sudut siku-siku, bukan sudut siku-siku. Kalau persegi panjang keempat sudutnya harus siku-siku anak-anak. Soal nomor 7 anak-anak. Panjang sisi-sisi segitiga adalah 1 cm, 2A cm, dan 3A cm. Buktikan bahwa ketiga ukuran tersebut bukan merupakan triple Pitagoras. Baik, ini Bu, sisi yang terpendek Ibu sebut dengan A. 1 cm. Nih. Selanjutnya B-nya ini 2A cm dan C-nya di sini
3A cm. Kita gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan apakah ini triple Pitagoras atau bukan. Berarti C kuadrat kita bandingkan dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Berarti di sini 3A kuadrat. Nih 3A kuadrat. Kita bandingkan dengan A-nya ini 1 kuadrat ditambah dengan B-nya adalah 2A kuadrat. 3A kuadrat dalam kurung ini berarti hasilnya 9A kuadrat ditambah di sini 1 ditambah dengan dalam kurung 2A kuadrat ini 4A kuadrat. Nih, kalau kita cermati jelas ini tidak sama, anak-anak, tidak sama dengan di sini. Nih, kalau tidak sama dengan berarti bukan triple Pitagoras. Ini sudah terbukti bukan triple Pitagoras. Ini terbukti bukan triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Karena sudah diketahui anak-anak kalau di sini dalam kurung 3A kuadrat tidak sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan dalam kurung 2A kuadrat. Soal A anak-anak, jika dalam kurung P dikurangi P dalam kurung P ditambah Q membentuk triple Pitagoras, tentukan hubungan antara P dan Q. Baik, Ibu bahas dari soal A anak-anak. Berarti ini triple Pitagoras anak-anak. Ini berarti A, ini yang terpendek ini P dikurangi Q dalam kurung, selanjutnya B-nya sama dengan P, C-nya di sini sama dengan P ditambah dengan Q. Kita masukkan ke teorema Pitagoras anak-anak. Ibu menggunakan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Anak-anak boleh menggunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Baik, A kuadrat berarti di sini P dikurang dengan Q dikuadratkan ditambah dengan P kuadrat sama dengan dalam kurung P ditambah dengan Q dikuadratkan. Ini kita cermati, ini anak-anak boleh mengalihkan dalam kurung P dikurang Q dikali dalam kurung P dikurang Q di luar boleh. Ini menggunakan cara cepatnya untuk bentuk perpangkatan seperti ini. Ini sama dengan depan kuadrat berarti P kuadrat dikurang, karena tandanya di sini kurang, dikurang 2 kali depan belakang berarti 2PQ ditambah dengan Q kuadrat. Ini positif anak-anak, ditambah Q kuadrat karena negatif Q dalam kurung dikuadratkan itu hasilnya positif anak-anak. Selanjutnya ditambah dengan P kuadrat sama dengan sekarang dalam kurung P ditambah Q kuadrat. Ini depan kuadrat P kuadrat ditambah dengan 2 kali depan belakang 2PQ ditambah dengan belakang kuadrat Q kuadrat. Ini selanjutnya ini P kuadrat, ini Ibu susun dulu P kuadrat, di sini ditambah P kuadrat. Selanjutnya ini pindah ruas, positif pindah ruas menjadi negatif P kuadrat. Ini selanjutnya ini dikurang PQ dikurang 2PQ dikurang 2PQ. Di sini pindah ruas, ini tadi sudah pindah ruas, sekarang ini pindah ruas, dikurang lagi 2PQ. Ini selanjutnya ditambah Q kuadrat. Ini selanjutnya ini pindah ruas menjadi pengurang, dikurang Q kuadrat sama dengan 0. Sekarang kita cermati P kuadrat dikurang Q kuadrat, P kuadrat dikurang P kuadrat 0. 2, ini Q kuadrat dikurang Q kuadrat juga 0. Tinggal sekarang P kuadrat dikurang dengan minus 2PQ, minus 2PQ berarti minus 4PQ sama dengan 0. Ini berarti P kuadrat sama dengan, ini pindah ruas menjadi 4PQ. Untuk menyederhanakan caranya kita bagi P, ini kiri kanan, tinggal P kuadrat dibagi P, tinggal P sama dengan, ini P dibagi P tinggal 4Q. Maka hubungannya P sama dengan 4Q. Sudah diketahui. Selanjutnya untuk soal yang B di sini, jika P sama dengan 8, P sama dengan 8, tentukan triple Pitagoras. Berarti P-nya tadi 8, P sama dengan 8,
Selanjutnya kita cari nilai Q. Nilai Q berarti P sama dengan 4Q. Ini 8 sama dengan 4Q. Ini kiri kanan kita bagi 4. Nih. Maka diketahui bahwa ini 4Q dibagi 4 ini Q, 8 dibagi 4 2. Nih, maka nilai Q sama dengan 2. Selanjutnya yang kita cari tadi triple Pitagorasnya awalnya adalah P dikurang Q. P dikurang Q sama dengan 8 dikurang Q-nya 2 sama dengan 6. Selanjutnya P-nya sudah ketemu 8. Nih, P-nya sama dengan 8. Selanjutnya P ditambah Q sama dengan P-nya 8 ditambah 2 sama dengan 10. Berarti triple Pitagorasnya ini triple Pitagorasnya yang dicari adalah 6 8 10. 6 8 10. Soal nomor 8 anak-anak, perhatikan segitiga ABC berikut ini. BD sama dengan 4 cm, AD 8 cm, dan CD 16 cm. Untuk soal A, tentukan panjang AC. Baik, Bu, bahas dari soal A. Kita cermati pada segitiga ACD, ini siku-siku di D. Maka untuk menentukan panjang AC, kita gunakan teorema Pitagoras anak-anak. AC-nya sisi miring. AC kuadrat, ini berarti sama dengan CD kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Ini sama dengan CD-nya 16 kuadrat ditambah dengan AD-nya 8 kuadrat. Ini sama dengan 256 ditambah dengan 64. Ini maka panjang AC ini sama dengan akar kuadrat dari 256 ditambah 64 0 11 2 320 anak-anak. Untuk menyederhanakan akar kuadrat dari 320, di sini Ibu memberi cara mudah. Kita bagi dengan bilangan kuadrat anak-anak. Ini contoh bilangan kuadrat di sini. Bilangan kuadrat 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64. 320 ini habis dibagi 64 dikali 5 anak-anak, sama dengan ini 320 itu 64 dikali dengan 5. Nih, sama dengan akar kuadrat dari 64 dikali dengan akar kuadrat dari 5. Akar kuadrat dari 64 itu 8 dikali akar 5, berarti 8 akar 5. Satuannya cm. Ini panjang AC. Lanjut ke soal B anak-anak. Ibu bahas di sini tentukan panjang AB. Kita cermati pada segitiga ABD siku-siku di D. Berarti untuk menentukan panjang AB kita gunakan teorema Pitagoras. AB kuadrat ini sama dengan BD kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Ini sama dengan BD nya 4. Ini 4 kuadrat ditambah dengan AD nya 8 kuadrat, sama dengan 16 ditambah dengan 64. Berarti AB ini akar kuadrat dari 80 ini bisa dibagi 16 anak-anak. Ini sama dengan akar kuadrat dari 16 dikali 5 anak-anak. Ini sama dengan akar kuadrat dari 16 dikali akar kuadrat 5. Akar kuadrat 16 ini 4, berarti 4 akar kuadrat 5 cm. Lanjut ke soal C anak-anak. Apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Jelaskan. Kita cermati segitiga ABC anak-anak. Di sini berarti sisi miringnya BC. Ini kita menggunakan teorema Pitagoras. Kita bandingkan. Berarti BC kuadrat. Ini kita bandingkan dengan dua sisi yang lain. Ini AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Di sini BC kuadrat berarti BC kuadrat ini 16 ditambah 4 anak-anak 20 kuadrat. Ini apakah sama dengan AB kuadratnya tadi?
AB kuadratnya jelas 16 ditambah 64 anak-anak ini. AB kuadrat ini 80. Ini ditambah dengan AC kuadratnya jelas AC kuadrat 300 anak-anak. 320 anak-anak. 320 berarti di sini 400, di sini juga 400. Ternyata sama dengan, berarti berlaku teorema Pitagoras. Maka bisa disimpulkan bahwa segitiga ABC ini bisa disimpulkan bahwa segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Merupakan segitiga siku-siku. Siku-siku dari teorema Pitagoras yang sudah kita buktikan tadi. Soal nomor 9 anak-anak, diketahui persegi panjang ABCD. Terdapat titik P sedemikian sehingga PC sama dengan 8 cm, PA 6 cm, dan PB sama dengan 10 cm. Dapatkah kalian menentukan jarak titik P ke D? Bagaimana kalian menemukannya? Kita cermati anak-anak. Ini di sini 6, 8, 10. Ini sudah merupakan triple Pitagoras. Maka ini membentuk segitiga siku-siku anak-anak. Kalau ini jaraknya mesti ini ada di salah satu titik sudut di sini A, B, C, D pada persegi panjang ibu gambarkan. Karena di sini triple Pitagoras anak-anak, ini siku-siku kalau segitiga. Baik, untuk menyelesaikan ini, untuk membuktikannya, ini ibu gunakan rumus. Rumus ini sudah ibu bahas di materi sebelumnya. Ini PA kuadrat, kalau di sini ini A, di sini C, maka berlaku rumus PA kuadrat ditambah dengan PC kuadrat. Ini misalkan di sembarang titik di sini bisa anak-anak, di sini bisa untuk titik P-nya. Nanti kita menentukan sama dengan PB kuadrat ditambah dengan PD kuadrat. PA-nya 6 kuadrat ditambah dengan PC-nya 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah PD kuadrat. 36 ditambah 64 sama dengan 100 ditambah PD kuadrat. 100 sama dengan 100 ditambah PD kuadrat. 100 dikurang 100, ini pindah ruas, sama dengan PD kuadrat. 0 sama dengan PD kuadrat, maka PD sama dengan 0. Ini kalau PD sama dengan 0 anak-anak, ini kita cermati. Kalau PD sama dengan 0, PD sama dengan 0 di sini, maka posisi titik P dan D ini berimpit. Maka ini tadi diketahui bahwa jarak PA di sini ini 6 cm, PA 6 cm. Selanjutnya PB ini 10. PB-nya 10 cm. Jelas saja di sini AC-nya juga 10 cm karena merupakan diagonal anak-anak, panjangnya sama. Di sini juga 10 cm. Dan diketahui juga tadi PC-nya, PC di sini ini 8 cm. Ini membentuk triple Pitagoras anak-anak. Segitiganya siku-siku di sini sudah terbukti 6, 8, 10. Jadi kesimpulannya titik P berada di titik D sehingga jarak titik P ke D adalah 0 karena berimpit anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.